Selamat datang kembali di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Hari ini kita mau langsung bahas nih, ada berita cukup menarik dari Palembang. Ini laporannya dari Sumatera Pos. Ketua Umum Dekranas, Dewan Kerajinan Nasional itu ya, Selvi Gibran, baru aja kunjungan ke Galeri Kain Tuan Kentang. Sumber kita jelas ya, artikel Sumatera Pos, tanggal 2 Agustus 2025. Jadi yuk kita coba gali bareng, apa sih yang penting dari kunjungan ini? Terus apa artinya buat perajin di sana dan juga potensi kain tradisional Sumatera Selatan, wastra itu ya, di level internasional. Oke, kita mulai bedah ya. Jadi Selvi Gibran ini datangnya nggak sendiri. Ada rombongan, ada Ketua Harian Dekranas, Ibu Tri Tito Karnavian, terus istri-istri menteri dari organisasi Seruni, juga Ketua TPPK Sumsel, Ibu Febi Deru. Nah mereka ini cukup lama loh di Galeri Tuan Kentang. Katanya lebih dari 2 jam. Wah, 2 jam ya? Itu lumayan lama untuk sebuah kunjungan. Iya, berarti kan selias ya, bukan cuma mampir, foto-foto, terus pulang gitu. Betul, betul. Pasti ada peninjauan yang mendalam itu. Dan selama di sana ya itu, mereka lihat-lihat wastra khas Sumsel, ada blongsong, blongket, terus jumputan Prada juga. Yang menariknya lagi nih, rombongan ini katanya langsung pada belanja, borong produk di sana. Oh ya? Nah, itu bagus. Bentuk apresiasi yang konkret ya, bukan cuma kata-kata. Iya kan? Langsung beli. Tapi ini nyambung ke pernyataan Ibu Tri Tito Karnavian. Beliau bilang kunjungan ini memang bukan sekedar mampir biasa. Ini bagian dari upaya Dekranas gitu untuk mendorong eksistensi sama daya saing produk kerajinan daerah. Jadi ada misi di baliknya ya? Iya, ada misi. Kualitas produk di Galeri Tuan Kentang itu dinilai sangat baik, makanya ada keinginan kuat buat bawa wastra Sumsel ini ke pasar yang lebih luas, nasional, bahkan internasional. Wah, go internasional ya? Tapi ada satu poin lagi yang ditekankan Bu Tri Tito, soal pelestarian. Pelestarian gimana tuh maksudnya? Jadi, selain didorong inovasi untuk pasar global, para perajin juga diminta, gimana ya, tekun gitu mempertahankan teknik manualnya. Kan itu identitas budaya bangsa katanya. Jadi ada keseimbangan antara nilai ekonomi sama nilai budaya. Oh, oke. Jadi ada dua sisi ya, inovasi jalan terus, tapi yang tradisional manual itu jangan sampai hilang. Persis. Itu tantangannya, menjaga keseimbangan itu. Nah, kita juga dapat suara langsung nih dari perajin lokal di sana. Namanya Shirley, dia punya outlet Bang Syaiful. Ya jelas beliau bangga ya, produknya dapat perhatian dari toko-toko penting gitu. Pastinya bangga dong. Produk unggulannya itu katanya jumputan Prada. Ini menarik detailnya. Dibuat pakai tinta emas, jadi selain indah, katanya nyaman dipakai, nggak lengket. Oh, pakai tinta emas ya. Menarik itu detail teknisnya. Jadi ada nilai lebihnya ya. Nah, si Ibu Shirley ini punya usulan bagus menurut saya. Usulan praktis. Apa itu? Dia usul supaya pemerintah bantu lewat regulasi. Misalnya, mewajibkan ASN atau pegawai gitu pakai kain lokal buat seragam. Nah, itu dia. Usulan konkret itu. Sering banget muncul dari para perajin sebenarnya. Iya kan? Menurut Bu Shirley ini bisa bantu banget perajin, jadi ada permintaan yang stabil, sekaligus bentuk penghargaan budaya juga. Setuju sekali. Kalau kita lihat gambaran besarnya, kunjungan dan apresiasi kayak gini memang menegaskan komitmen Dekranas ke ekonomi kreatif berbasis budaya. Peluang buat perajin Sumsel jadi lebih terbuka. Tapi, ya itu, ini kan baru langkah awal ya buat benar-benar tembus pasar global. Betul, nggak bisa berhenti di kunjungan aja. Perlu tindak lanjut. Jadi kalau kita rangkum sedikit buat Anda nih, intinya apa? Kunjungan tokoh penting kayak Selvi Gibran ini bisa jadi momentum bagus banget. Ada pengakuan soal kualitas wastra Sumsel dan ada dorongan jelas untuk go internasional. Betul. Dan juga kita lihat pentingnya sinergi di sini. Di satu sisi, jaga keaslian budaya lewat teknik tradisional itu penting. Tapi di sisi lain, ya perlu inovasi, kualitas dijaga, dan dukungan konkret. Kayak usulan Bu Shirley tadi soal seragam itu, supaya bisa bersaing beneran. Jadi nggak cuma dipuji tapi juga laku ya. Nah itu dia. Harus ada nilai ekonominya juga secara berkelanjutan. Ini jadi membawa kita ke satu pertanyaan penutup nih, buat Anda renungkan lebih lanjut. Seberapa jauh sih langkah simbolis, ya kayak kunjungan pejabat ini, bisa benar-benar berdampak nyata buat kesejahteraan perajin, dan juga buat kesuksesan wastra Sumsel di pasar global, secara berkelanjutan gitu. Setelah ini, langkah konkret apa lagi yang paling dibutuhkan? Pertanyaan yang bagus tuh buat dipikirkan. Apa langkah selanjutnya setelah apresiasi ini?
Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di pembahasan berikutnya.